Tunanganku, tepat di tempat pernikahan, meninggalkanku demi perempuan lain. Sebuah bar bukan tempat yang layak bagi pengantin wanita. Malam ini, maukah kau jadi pengantinku? Aku tak pernah menyentuh orang yang sudah punya pasangan. Sekarang, boleh? Aku akan segera datang. Xiaorou baru saja kecelakaan mobil. Aku harus lekas menemaninya. Namun, Astaga, kok bisa begini di hari pernikahan? Ini benar-benar pertanda buruk. Jelas saja tak boleh demikian. Mana mungkin dia pergi di tengah acara? Apalagi yang bisa kau buat selain terus pura-pura tegar? Lihatlah orang lain begitu lembut, betapa penurut dan bijaksananya dia. Sekarang lihat dirimu. tepat sekali, stamina anak muda ini memang berbeda. Bagaimana? Apakah kamu puas dengan malam pertama kita? Lumayan. Bagus. Hanya lumayan bagus? Ini pakaian yang kusiapkan untukmu. Kenapa? Tidak berani melihatnya? Mau kurus? Mengingat penampilanmu tadi malam, aku bisa memberimu 500 juta rupiah setahun. Mengurusku? Kenapa? Kamu tidak mau? Jika kamu lajang, aku mau tanpa bayaran sepeser pun. Pernikahan kemarin, pengantin pria meninggalkan pengantin wanita untuk menemui wanita lain. Jadi sekarang aku adalah lajang, Aku setuju. namun selama setahun penuh ini, kamu hanya boleh punya satu sponsor sepertiku dan harus selalu siap kapanpun aku memanggilmu. Siap laksanakan. Sponsor besarku. Ayah mencarimu semalaman, segera kembali ke rumah sekarang juga. Aku ada urusan yang harus diselesaikan, nanti aku akan menghubungimu lagi. Anak baik. Tuan muda, Ternyata kamu masih ingat jalan pulang. Semalam, kenapa tidak pulang ke keluargaku? Guming kabur dari pernikahan di depan umum, menjadikanku bahan tertawaan. Pertunangan kita dibatalkan. Anak durhaka. Perjanjian pernikahan dengan keluargaku melibatkan dana 600 miliar rupiah. Ayah tak akan membiarkanmu bertindak seenaknya. Ayah begitu peduli dengan urusan bisnis ini. Kenapa ayah sendiri tidak menikah saja? Dasar anak kurang ajar. Aduh. Astaga. Kamu, Ayah kira aku tak berani melawan? ayah tidak peduli.
pesta kepulangan Tuan Muda Shen hari ini, kau harus datang bersama Guming. Jika tidak, ayah akan membekukan seluruh aset atas namamu. Ini semua karena ayah yang memintaku datang. Kecelakaannya tidak parah, kan? Kakak Guming, syukurlah ada kamu. Aku sempat ketakutan. Kakak Suyu, kupikir kau marah dan batal datang. Tenang saja, Suyu bukan orang pendendam. Suyu pada hari pernikahan, pengantin pria malah menemani wanita lain, pasti rasanya tak enak ya. Maaf kakak Suyu, waktu itu aku terlalu takut, jadi aku menelepon kakak Guming. Bisakah kau memaafkanku? Baiklah. Asalkan kau bisa memaafkanku, aku tak akan mempersoalkan kejadian di pernikahan itu. Pantas saja dia wanita yang aku sukai. Astaga, bukankah itu mereka berdua? Suyu, kamu... Hadirin, kisah cinta Tuan Muda Gu dan Nona Wen, kalian semua sudah menyaksikannya. Saya Suyu dengan ini mengumumkan, pertunangan keluarga Gu dan keluarga Su dibatalkan. Mulai sekarang, kami tidak saling berhubungan lagi. Usir pria bermarga Gu itu. Siapapun yang menghalanginya, usir juga mereka. Jangan ganggu kesenangan Nona Su. Pergi sana. Bagaimana ini? Kakak, sepertinya aku semakin menyukaimu. Semoga kalian berdua bersama selamanya, ya. Kakak Suyu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimana dengan kakak Guming? Bagaimana saya nanti bisa bertemu dengan orang lain? Suyu, sampai kapan kamu akan bertingkah gila? Saya dan Wenro tidak melakukan apa-apa. Segera jelaskan pada semua orang. Tidak melakukan apa-apa? Saya punya foto yang lebih menunjukkan bahwa kalian tidak melakukan apa-apa. Mau lihat? Sudahlah kakak Guming, jangan karena saya membuat hubungan kalian rusak. Suyu, jangan keterlaluan. Suyu, berani sekali kau. Dia hanya menamparnya, bukan dirimu kan? Suyu, sampai kapan kau akan bertingkah gila begini? Kau merasa kasihan? Kalau begitu, segera bawa dia pulang lalu sembunyikan rapat-rapat, supaya dia tak mempermalukan diri di luar. Nona Su, mohon tunggu sejenak. Suyu, keluarga Shen adalah keluarga terpandang nomor 1 di Shangjing. Kau mengacaukan pesta kepulangan kepala keluarga Shen. Kau kira bisa lolos begitu saja? Tuan Muda memintaku menyampaikan permohonan maaf pada Nona Su karena tindakan itu mengusik kenyamanan Anda. Kami akan segera menyingkirkan pengacau ini. Apa yang kalian lakukan sekarang? Ada apa? Kalian tahu siapa aku? Jelas Suyu yang membuat keributan. Kenapa harus mengusir Kak Guming? Tuan Muda juga berkata, siapapun yang tak setuju dengan keputusannya, dipersilakan pergi. Bersama Tuan Gu, Aku dan Tuan Muda, Shen belum pernah bertemu. Mengapa dia menolongku? Aku ingin menyampaikan rasa terima kasihku langsung kepada Tuan Muda. Bolehkah? Tuan Muda berkata, jika Nona Su ingin menemuinya, katakan padanya, kita akan segera bertemu. Dia, Suyu, apa pantas mendapat perhatian Tuan Muda Shen?
Kenapa kau di sini? Tubuhku merindukan kakak. Kakak agresif sekali. Adik jadi nakal. Kalau kakak suka, Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Suyu, buka pintu. jangan alihkan perhatianmu. Ternyata dia masih mencintaiku, bahkan kata sandinya tanggal ulang tahunku. Kau sembunyi dariku, Kakak, kau betul-betul setia, ya. Bahkan sandi pintu utama itu tanggal ulang tahun mantan tunanganmu. siapa di sana? Kenapa kau mengamuk? Usir dia pergi. Kalau tidak, kubiarkan dia melihat apa yang kita lakukan. Tuan Mudagu, kau sekarang jadi pencuri. Masuk rumah orang tanpa izin begini. Apa kau merasa serba benar? Xiaoro mencoba melukai diri di rumah karena kau menodai reputasinya di jamuan, dia mencoba menyakiti diri di rumah. Jika aku tidak cepat tiba, intinya kau sekarang juga, detik ini, minta maaf padanya. Mimpimu ketinggian. Suyu, aku salah telah mencampakkanmu di pernikahan dulu, itu salahku. Tapi Xiaoro itu gadis lemah, lembut dan menjaga diri, haruskah kau memaksanya sampai mengakhiri hidup? Suyu, aku belum selesai berbicara, buka pintunya. Ubah kata sandinya. Kamu cemburu? Benar, aku memang cemburu. Sampai hampir gila. Astaga, pagi-pagi begini sudah datang menggoda. Kakak, ini bubur kubuatkan untukmu. Cepat minum. Sikap manisnya begini, jelas berbeda saat diranjang. Terima kasih atas kerja kerasmu, sudah bangun pagi-pagi untuk membuatkan bubur untukku. Aku tidak lelah. Kakak yang lebih lelah. Bagaimanapun juga, kau mendesah semalaman. Kakak, kau baik-baik saja? Kenakan pakaian rumahmu, Tapi pakaianku kemarin dikoyak JJ. aku sebegitu buas tadi malam. Beli sendiri apapun yang ingin kau pakai. Selain itu, villa ini merupakan properti pribadiku. Kalau kau ada waktu luang beberapa hari ini, pindahlah ke sini. Benarkah? Aku bisa tinggal bersama kakak? Terima kasih banyak, kakak. Tuan Muda Shen berada di lantai 2 malam ini. Tuan Liu tak berniat memperkenalkannya kepadaku. Astaga, mengapa kau terburu-buru? Nanti kubiarkan kau merasakan sesuatu yang jauh lebih mendebarkan. Kau menyebalkan. Kau datang tepat waktu, Suyu. Malam ini akan kuhancurkan reputasimu di hadapan Tuan Muda Shen. Katakan terus terang, ada sesuatu yang terjadi belakangan ini. Tidak ada. Lalu bagaimana kau jelaskan tanda di lehermu itu? Aku. Suyu, menurutmu, cantikkah kalung ini? Kalung milik ibuku, kenapa bisa ada padamu? Jangan buang waktu berbicara dengannya. Segera laporkan ke polisi. Kalung ibumu bernilai lebih dari 200 miliar rupiah.
cukup untuk membuatnya dipenjara seumur hidup. Ternyata semahal itu kalung ini. Tapi ayahmu demi menyenangkan ibuku, sebelum ibumu meninggal, dia sudah menyerahkan kalung itu kepada ibuku. Apa kau tak tahu? Ayahku? Mana mungkin? Kau bohong. Mengapa buang-buang waktu bicara dengannya? Cepat rebut kalungnya. Karena kalian yang memulai pertarungan ini. Jangan salahkan aku bila aku tak sopan. Tangkap mereka. Kau? Hei Wen, jangan keterlaluan. Aku bisa jauh lebih parah dari ini. Jiang Tong, aku tak tertarik berurusan dengan orang kelas rendahan sepertimu. Sedangkan Suyu, malam ini akan kuberi dia sedikit hiburan. Tenang saja. Dijamin ia akan mengingatnya seumur hidup. Omong-omong, jangan lupa rekam video pendeknya sebagai kenangan. Suyu, nikmati baik-baik malam indahmu ini. Bawa dia ke ruang pribadi. Lepaskan aku. Kalian mau bawa dia kemana? Susu. Benar, ku dengar latar belakang bos ini tak biasa. Kalau dia bersedia menolong, Ini bukan urusanmu. bos, tolong selamatkan temanku. Dia sedang dalam bahaya. Setiap orang yang datang minta bantuan, apa bos sanggup menanganinya? Dia Suyu, putri grup Su. Suyu, Menolongnya bakal menguntungkanmu nanti. apa yang terjadi pada Suyu? Ada yang menyeretnya ke ruang pribadi. Sayang, aku datang. Semua diam di tempat. Kalau tanganku sedikit saja gemetar, mampukah kau keluar hidup-hidup dari sini? Aku salah, aku takkan berani lagi. Anda berhati besar, tolong lepaskan aku. Suyu, kau gila? Kalau dia mati kau juga tamat. Kalau begitu kita tanggung bersama akibatnya. Susu. Beraninya dia berniat jahat pada kakak. Jangan harap bisa lolos tanpa luka. Sekalipun Aku salah, aku takkan berani lagi. Maafkan aku. kakak, kau baik-baik saja. Ikut aku. Tunggu dulu. Mari pergi. Kamu sempat ketakutan tadi? Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Dia adalah model pria yang aku biayai. Model pria, didanai, dia pewaris keluarga Shenle. Temanku benar-benar nekat. Sudah kutanya. Wenro ingin balas dendam karena Suyu telah merendahkan harga dirinya di pesta keluargamu. Mereka juga berniat merekam video pendek. Tidak cukup. Apa? Pelajaran yang diterima, Wenro masih belum cukup. Mengerti. Biar aku yang urus. Apa yang baru saja kau dengar? Aku tak peduli siapa kau. Kalau kau cuma ingin mempermainkan orang, lebih baik cari orang lain. Bagaimana kalau aku sungguh-sungguh? Susu, sejak ibunya meninggal, hidupnya terus-menerus berat. Orang di sekelilingnya semuanya jahat dan tak bertanggung jawab. Kurang ajar. Pernikahan dengan keluargaku ini mencakup dana 600 juta rupiah. Tak akan kubiarkan kau bertindak seenaknya. Kalau kau berani melukainya, aku akan mati-matian membuatmu bayar mahal. Kakak ipar, bagaimana ini? Sepertinya aku benar-benar jatuh cinta padamu. Nona Wen, sendirian, temani aku bersenang-senang. Enyahlah, tahu siapa aku. Kamu tampak senang sekali di video itu ya. Hei,
Mengapa video ini mendadak tersebar di internet? Suyu, pasti kau pelakunya. Akan kubuat kau membayar mahal. Kalung ini, apakah punya makna khusus bagi kakak? Ini adalah kalung favorit ibuku semasa beliau hidup. Aku tak pernah menyangka kalung ini akan kembali padaku dengan cara begini. Sudahlah kakak, kita lupakan saja hal-hal muram itu. Tatap aku, Ada apa denganmu? kakak sudah tidak memanjakanku selama 2 hari terakhir. Apakah aku sudah tak menarik lagi bagi kakak? Lalu kamu mau? Kau ingin aku memanjakanmu bagaimana? Kakak Kiang, aku telah membuatkanmu segelas madu hangat, baik untuk perut. Mulai sekarang, kurangi alkohol ya. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Kakak Suyu, kondisi jantung ibuku kurang baik, karena itu Paman Su secara khusus mengantar kami ke sini untuk pemulihan. Kau tak keberatan, kan? Sepertinya karena kerap berbuat tercela, jadinya merasa bersalah. Kakak Kiang, lebih baik kau antarkan aku pergi, agar aku tidak mengusik kesenangan semua orang di sini. Tidak, kau tak perlu pergi. Kalian benar-benar keterlaluan. Segera minta maaf pada Bibi Wen. Ah, Suyu, kenapa kau menampar ibuku? Karena ibumu wanita simpanan yang tak tahu malu. Barang milik ibuku, kenapa ada di tangan mereka? Segala barang di rumah ini aku berhak sepenuhnya memberikannya kepada siapapun. Bukan urusanmu mencampuri. Aku tak keberatan kalau kau memberi barang lain, tapi milik ibuku tidak boleh. Jaga mulutmu baik-baik. Kau ingin aku menjaga mulutku? Kalau begitu, jangan berbuat perbuatan menjijikkan semacam itu. Karena kau sudah pulang, aku beritahu, mulai sekarang, Wenro diangkat menjadi direktur proyek perusahaan dan akan sepenuhnya menggantikan tugasmu. Kau mengangkatnya jadi direktur proyek? Apakah itu sudah direstui Dewan Direksi? Aku ketua dewan perusahaan ini. Hanya posisi direktur proyek kecil, tak perlu para tetua itu ikut campur. Jangan lupa, perusahaan ini milik ibuku. Aku masih yang memegang kendali perusahaan ini, dan juga mulai sekarang, kau jadi asisten Wenro. Jika kau gagal memuaskannya, aku akan mencabut hak warismu. Suyu, akan kubuat kau kehilangan segalanya. Kenapa minum sebanyak itu? Model cowok kecilku sudah datang. Temani donatur bersulang. Kau benar-benar menganggapku model cowok ya? Kita lihat saja nanti di rumah. Lepaskan aku. Aku ingin bernyanyi. Aku ingin menari. Aku juga ingin mendaki gunung. Baiklah. Istirahat dulu. Kita lakukan itu lain kali. Ini jauh lebih melelahkan daripada diranjang loh. Suyu. Tidurlah. Nanti setelah kau bangun, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan selalu di sisimu. Untuk apa kau membawaku ke sini?
Ternyata kamu memang sudah merencanakannya sejak awal ya. Memperkuat fisik itu nomor 2. Yang terpenting adalah membuat orang-orang yang kamu benci benar-benar tak berdaya. Tapi aku belum pernah berlatih. Tak bisa. Tak apa, aku yang akan mengajari kakak. Ayo. Kemari, aku yang akan mengajari kakak. Saat anak ini bersungguh-sungguh, dia tampak begitu keren ya. Kakak, coba. Kakak, Bisa, tak masalah. ayo. Kakak lelah. Biar ku ambilkan air minum untukmu. Lelah, kita istirahat sebentar di sana. Kakak istirahat dulu. Biar aku lakukan beberapa kombinasi pukulan untukmu. Kakak, sudah jelas? Sudah, jelas? Ayo, latihan lagi. Anggap saja Samsak ini sebagai orang yang paling kakak benci. Kalian benar-benar keterlaluan. Minta maaf pada Bibi Wen sekarang juga. Kakak, kamu capek? Kebetulan aku juga capek, jadi tak perlu bertarung lagi. Yuk, aku ajak kamu jalan-jalan. Kakak, kamu masih belum bahagia? Kalau kamu tak bahagia, teriak saja. Ah, Ah, kakak, apa kamu merasa lebih baik? hari ini kamu mengajakku tinju, lalu mengajakku mendaki. Apa tujuanmu cuma untuk menghiburku? Selama kakak mau, aku bisa membahagiakanmu selamanya dan melindungimu. Kamu tak percaya, Gigi? Kakak, bukankah aku hebat? Lumayanlah. Cuma lumayan? Kakak, aku sungguh bisa melindungimu. Kakak Kiang, ada apa? Hingga kau sebingung ini? Ini semua gara-gara Suyu, gadis siaran itu. Pertunangan dengan keluarga Gu batal. Para investor terus menarik modalnya. Sekarang arus kas kita nyaris terputus. Paman Su, kalau begitu bagaimana bila kami dapat menuntaskan pernikahan dengan keluarga Gu? Dia sudah menyatakan pembatalan pertunangan di depan umum. Mana mungkin dibereskan. Kalau itu bisa membantu Paman Su melewati masa sulit ini, aku bersedia menggantikan kakak untuk menikah. Namun, Kakak Kiang, selama bertahun-tahun ini, terima kasih telah menafkahi aku dan ibu. Biarkan Xiaoro membantu meringankan bebanmu. Siapa Wenro itu? Berani sekali dia menggantikan Suyato menikah ke sini. Benar-benar mimpi di siang bolong. Ibu, kenapa ibu menamparku? Ku peringatkan kau, keluarga Gu hanya mengakui Suyu. Jika kau tak bisa menikahinya,
harta keluargaku, kau tak akan mendapat sepeser pun. Kakak, kau sudah bangun. Ada apa, Kakak? Kau mengira aku samsak tinju? Bagaimana bila biar aku pijat? Kamu di mana sekarang? Langsung saja katakan apa yang kamu inginkan. Tak perlu bertele-tele. Ada proyek, mutu studi banding ke Haichang, kemasi barangmu, terbang malam ini. Ada apa, Kak? Tidak apa-apa. Ada proyek yang mengharuskanku dinas luar kota beberapa hari. Perlukah aku menemanimu? Tak perlu, cuma beberapa hari. Tunggu aku di rumah ya. Baiklah. Halo sayang, belakangan ini kamu sibuk? Ibu tersayang, ada keperluan apa? Sudah lama kamu tak menemani mama. Temani mama ke bandara malam ini ya. Baik, tunggu aku di bandara. Ada apa denganmu? Terkejut kan? Tak menyangka ya. Keluargaku benar-benar mengirimmu ke sini. Tak takut proyek ini kau rusak? Suyu, aku salah sebelumnya. Beri aku satu kesempatan lagi ya. Menurutmu, itu mungkin? Sudahlah, aku tak bisa membiarkan orang bernama Guming membuatku menyerah begitu saja atas proyek ini. Hei Suyu, tunggu aku. Sudah lama sekali aku tak ke Haicheng. Bu, aku sudah minta pihak hotel menyiapkan mobil. Baik, ayo segera berangkat. Suyu pelan-pelan. Halo, saya ingin memesan kamar. Kamar sudah saya pesan. Ini kamar ranjang besar untuk pasangan yang sudah dipesan oleh tuanku, mohon disimpan baik-baik. Guming, kau cari masalah ya? Ibuku yang memaksa memilih kamar ini. Ada banyak orang di sini. Jaga muka sedikit dong. Tolong carikan saya kamar terpisah. Baik. Mohon disimpan baik-baik. Terima kasih banyak. Suyu, jangan terburu-buru tolong. Apakah kedua tamu tadi menginap di kamar yang sama? Tuanku menempati kamar ranjang besar untuk pasangan. Sayang, apakah kamu lapar sekarang? Mama sudah minta Koki membuatkan hidangan favoritmu. Mama duluan saja. Aku mau menelepon sebentar. Baik, tapi cepat ya. Jauh-jauh dariku. Awas kalau aku berubah pikiran. Aduh, Suyu, kumohon, kalau ibu tahu kita tak sekamar, dia pasti sangat marah padaku. Itu urusanmu sendiri. Aduh, Suyu, tolong bukakan pintu. Biarkan aku masuk. Kakak Guming, kau mau kembali dengannya? Xiaoro, kenapa kamu di sini? Kenapa engkau datang? Maafkan aku. Aku tak bisa mengendalikan diriku. Setiap kali aku membayangkan, kau akan bersama kakak Suyu. Hatiku terasa perih. Aku pun tak punya pilihan. Kak Guming, jangan tinggalkan Xiaoro ya. Pergi. Suyu, aku akan merebut segala yang kau punya. Posisi nyonyaku ini pasti akan menjadi milikku. Ada apa? Menghubungiku larut-larut begini? Aku rindu, Kak. Tinggal sendiri di villa sebesar ini. Terasa sunyi sekali. Oh ya, Kak. Perjalanan dinasmu kali ini bersama siapa? Soal bertemu Guming, sebaiknya jangan bilang padanya, supaya dia tak salah paham. Kakak, Hah? Hanya rekan kantor. Tidurlah lebih awal. Biarkan aku menyelesaikan pekerjaan ini dalam beberapa hari, lalu aku segera pulang menemanimu.
Suyu, kau membohongiku. Ada apa? Kenapa kau tampak bingung usai menelepon? Tidak ada, hanya saja aku merasa sedang dikelabui. Siapa? Beritahu Mama. Mama akan membantumu menganalisisnya. Tidak apa-apa, Ma. Hanya urusan sepele, biar aku yang mengurusnya. Jarang aku bisa jalan-jalan dengan Mama. Aku tak ingin memikirkan hal-hal yang mengganggu ini. Apa keluarga Gu benar-benar memesankan kalian sebuah kamar besar khusus pasangan? Sudah kutolak. Tak kusangka orang yang menangani proyek bersamaku ternyata Guming. Apakah Shen Yi tahu soal ini? Belum, aku belum memberitahunya. Susu, apa kau sungguh mengira hubungan kalian sekarang masih sebatas hubungan pendukung? Kak, kakak tak apa-apa. Ikuti aku, asal kakak mau, aku bisa membahagiakanmu selamanya, serta melindungimu dari segala kesulitan. Tong-tong, kau benar. Aku ingin memberi kami berdua kesempatan. Sayang, jujurlah padaku. Apakah kamu sedang berpacaran? Tidak, tentu tidak. Jangan sembarangan menebak. Dulu, ayahmu dulu berperilaku persis seperti dirimu saat dia tengah bertengkar denganku. Barusan sinyalnya kurang, bagus di lift. Aku ada urusan lain, kita obrolkan lagi nanti. Barusan meneleponku bilang kangen padaku, tapi kemudian malah dengan wanita, kaya lainnya. Kan benar, semua pria di dunia ini sama saja. Ini cuma soal kerja, jadi jangan sembarangan menebak. Oke. Blokir aku. Ada apa? Ma, aku ada keperluan. Aku berangkat dulu. Suyu, beberapa hal memang takdirnya bukan untukmu. Ah, Shen Yi, apa yang kau lakukan? Kenapa? Kenapa tiba-tiba kau bilang kita harus berhenti di sini? Shen Yi, aku lelah. Kesepakatan kita berakhir di sini. Apa ini karena Guming? Apa? Aku tanya apa karena Guming? Jawab aku. Bukan. Kalau begitu karena apa? Aku cuma merasa ini sudah tak perlu lagi. Kau bisa melakukan apa saja yang kau inginkan. Pergi. Kak, aku bisa memperbaiki semua salahku. Jangan tinggalkan aku, oke? Jangan pergi dari aku. Kau cuma sebuah mainan. Berani-beraninya menuntut pada si pemberi uang. Mainan. Benar kan? Seorang model pria di bar. Selama kau cukup murah hati, kau bisa tidur dengan siapapun. Di matamu, aku orang semacam itu. Benar kan? Ambil uang ini, lalu lenyaplah dari hadapanku. Suyu, jangan sampai kau menyesal. Mengapa sebegitu sakit? Suyu, keluarga Gu menyukaimu, apa masalahnya? Ayahmu akan menikah dengan ibuku. Setelah itu, kita akan menjadi keluarga. Bukan cuma merebut Guming, tapi juga akan mengambil ayahmu. Dasar kamu, kau mau mengambil perusahaan ibuku? Jangan harap. Suyu,
Apa kau berniat menyerahkan data proyek ini kepada direktur utama? Sepertinya aku tak perlu melapor padamu, kan? Mulai sekarang, proyek ini akan kuambil alih. Memangnya kenapa? Karena aku adalah direktur. Proyek yang langsung ditunjuk oleh direktur utama. Direktur Su, ada sesuatu yang perlu saya laporkan. Saya direktur Wen yang baru. Kalau ada urusan, langsung saja laporkan pada saya. Ini, Sepatu hak tinggi saya kotor. Tolong bersihkan. Wenro, sebaiknya jangan keterlaluan. Kenapa? Urusan sekecil ini saja tak bisa kau tangani. Sepertinya aku terpaksa melapor ke direktur Su agar posisimu diganti. Baiklah, akan kubersihkan untukmu. Suyu, kau sengaja. Direktur Wen, bukankah kau yang menyuruhku membersihkan sepatu? Awas kau. Suyu, maukah kau menikah denganku? Aku janji akan sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Wenro. Aku juga bisa membantu memperkuat posisimu di keluarga Su. Tidak perlu. Suyu. Tante Gu, Xiao Yu, kemari dan duduklah. Tante memanggilku hari ini. Ada apa? Aku tak akan berbelit-belit. Tante ingin bertanya padamu, apa kau ingin merebut kekuasaan ayahmu? Ayahmu telah merebut perusahaan ibumu. Sekarang kau sendirian tanpa dukungan. Cepat atau lambat kau akan tersingkir. Apa Tante punya syarat? Tante hanya punya satu syarat, menikahlah dengan Guming. Begitu keluarga Gu turun tangan, kami akan membantumu merebut kembali perusahaan itu. Kenapa harus aku? Di seantero Shangjing, tak ada yang lebih cocok darimu untuk menjadi menantu keluarga Gu. Jika kau terus bertarung seorang diri, cepat atau lambat perusahaan akan jatuh ke tangan ibu dan anak keluarga Wen. Semua barang di rumah ini ingin kuberikan kepada siapapun, bukan urusanmu. Ikut campur. Mulai saat ini, Wenro menjadi direktur proyek perusahaan, serta sepenuhnya mengambil alih tugasmu ke depan. Suyu, apa yang kau ragukan? Selama aku bisa merebut kembali perusahaan ibu, menikahi siapapun tak masalah. Latihan fisik nomor 2, yang paling penting ialah mereka yang kau benci, dihajar habis-habisan. Tapi aku belum pernah berlatih. Aku tidak bisa. Tidak apa-apa. Aku akan mengajari kakak. Kakak masih sedih ya. Kalau sedang kesal, teriaklah. Ah. Kakak, sudah lebih baik? Hari ini kau mengajakku bertinju, lalu mengajakku mendaki gunung? Apakah maksudnya hanya untuk menghiburku? Selama kau mau, aku selalu bisa menghiburmu, serta melindungimu dari semua kesulitan. Bibi Gu, aku menerima syaratmu. Begini ada yang ingin ku sampaikan. Cepat katakan saja. Baru saja ku dapat kabar dari keluarga Gu. Suyu dan Guming akan menikah. Oh, benarkah? Kalau begitu tolong siapkan untukku hadiah pernikahan untuknya. Tidak sungguh? Kau sama sekali tidak peduli. Buang sikapmu itu. Meski ini bukan kali pertama aku melihatmu mengenakan gaun pengantin, namun setiap kali selalu membuatku terpukau. Sekalipun memukau, bukankah kau juga meninggalkanku dan pergi mencari kekasih barumu? Suyu,
Jangan berbicara setajam itu. Aku sudah mengakhirinya dengannya. Kami hanya saling memanfaatkan. Jangan pasang wajah seperti itu. Membuat orang muak melihatnya. Kak Guming, Xiaoro, mengapa engkau datang? jadi kau sungguh akan menikahi Suyu. Katamu dulu, kau hanya mencintaiku saja. Bagaimana mungkin kau berubah pikiran tiba-tiba? Cih, lelaki brengsek. Selamatkan. Kakak, lama tak bertemu. Sedang apa kau di sini? Kau sungguh ingin menikah dengan Guming? Pria yang pada hari pernikahan meninggalkanmu begitu saja? Siapapun yang akan kunikahi, tak ada sangkut pautnya denganmu. Shen Yi, kita sudah selesai. Kau membohongiku dari awal hingga akhir. Pergi ke bar mencari pria model, hanya demi balas dendam pada Guming. Ya, Kau tak punya sedikit pun ketulusan padaku. Bahkan sesaat pun tidak. tidak. Tenang saja. Uang jaminanmu takkan ku minta kembali. Anggap saja itu sebagai hadiah karena kau berusaha keras di ranjang. Suyu, kau sungguh kejam. Baru bertemu sekali, sudah melunak lagi. Suyu, pantas saja kau kerap dibohongi. Kak Guming, bisakah kau jangan menikahi Suyu? Tenang saja, begitu aku mewarisi klanku. Akan kuceraikan dia, kemudian menikahimu. Benarkah yang kau katakan? Kapan aku membohongimu? Aku telah memutuskan, aku harus menggagalkan pernikahan ini. Berikutnya, silakan kedua mempelai bertukar cincin. Tunggu dulu. Berani sekali kau membuang cincinku. Shen Yi, apa yang hendak kau lakukan? Tentu saja, membajak pernikahan ini. Wah, ini benar-benar pembajakan pernikahan? Putra keluarga mana dia ini? Tampan sekali. Aku juga tidak tahu. Ayo, usir dia. Berani-beraninya kau mengganggu aliansi pernikahan antara keluarga Gusu dan keluarga Su. Apakah kau sudah bosan hidup? Istriku, pegang erat. Shen Yi, turunkan aku. Shen Yi. Shen Yi, kau gila. Lepaskan aku. Aku ingin kembali. Kembali, dia sama sekali tak mencintaimu. Dia menikahimu cuma demi mewarisi grup Gu. Ini masalah pribadiku. Tak ada sangkut pautnya denganmu. Kenapa? Kamu tahu dia punya relasi rumit dengan Wenrou. Apa kau sama sekali tak peduli? Ya, aku tak peduli. Apa kau lebih baik darinya? Kau terang-terangan merayu wanita kaya lain, namun berpura-pura tulus di depanku. Wanita kaya yang mana? Di Hotel Junwei, di depan banyak orang, kalian berciuman dan berpelukan. Aku juga melihat kau dan Guming menyewa kamar double pasangan. Tunggu. Apa yang kau katakan? Kamar double pasangan? Wanita kaya yang mana? Itu ibuku.
Kamar double pasangan itu dipesan Bibi Gu. Aku tak sekamar dengan Guming. Jadi, kau bertindak seperti ini karena itu. Aku tak memberitahumu karena khawatir kau salah paham. Kau takut aku salah paham? Kakak, kau memikirkanku. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Kau menculik pengantin di depan umum dan tidak takut akan balas dendam dari keluarga Gu. Kau mengkhawatirkanku, kakak. Kakak, akui saja, memang kau menyukaiku di dalam hatimu. Tidak usah terlalu percaya diri begitu. Tidak. Kakak, ini kedua kalinya kau mengenakan gaun pengantin dan berdiri di hadapanku. Kau tahu saat pertama kali aku melihatmu di malam hari, apa yang kupikirkan? Memikirkan apa? Aku berpikir, pengantin secantik ini, mengapa bisa begitu sedih? Jika aku adalah pengantin prianya, aku pasti tidak akan tega membiarkan dia sesedih ini. Saat kau mempermalukanku, aku benar-benar hampir gila karena kemarahan. Aku sangat ingin kau segera menghilang dari dunia ini. Namun saat mendengar kabar pernikahanmu, hatiku sakit hingga hampir mati. Aku tahu, aku sudah tamat. Aku tidak akan bisa meninggalkanmu seumur hidupku. Maafkan aku. Aku... Kakak, pakailah gaun pengantin sekali untukku. Aku akan menjadikanmu pengantin yang paling bahagia di dunia ini. Aku benar-benar menikahkan diriku begitu saja. Sudah terlambat jika kau menyesal sekarang. Apa yang sedang kau lakukan? Membawamu bertemu orang tuaku. Aku? Ayah, ibu, ini menantu perempuan kalian. Shen, cubit aku. Bagaimana ini? Apakah aku mengejutkan mereka? Ayah, ibu, aku sudah membawa menantu perempuan pulang. Apa kalian tidak mau memberi hadiah penyambutan? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Baiklah, Yi. Aku akan segera siapkan mas kawin. Mas kawin apa yang kau siapkan? Astaga, harap siapkan saja hadiah pertemuan. Betul. Hadiah pertemuan. Astaga, apa yang harus aku siapkan? Ah, benar-benar. Mari kemari. Tidak perlu, Bibi. Pakai. Cantik sekali. Panggil ibu. Ibu. Ya ampun. Ini terlalu mahal. Tidak mahal. Tanganmu putih, bagus saat dipakai. Keluarga kami punya banyak perhiasan dan permata. Nanti aku ajak kau memilih. Cantik. Apa pekerjaan keluargamu? Kenapa kelihatannya sangat kaya? Ayah dan ibu hanya suka mengumpulkan barang-barang ini, terkadang keluar bermain batu dengan orang lain. Di sini aku punya kartu bank, tidak banyak uang, belilah permen. Ini? Ambil saja. Ambil. Terima kasih banyak. Ayah, Aku dengar kamu diperlakukan buruk di keluarga Su. Apa kamu ingin ayah membantumu menyelesaikan masalah ini? Memberi pelajaran pada ayahmu yang kurang ajar itu. tidak perlu ayah. Aku akan mengurusnya sendiri. Baiklah, jika ada masalah ingat beritahu ayah. Ayah akan mendukungmu. Aku tahu. Terima kasih banyak ayah. Ada apa? Kenapa kamu tertawa? Ayah dan ibumu benar-benar menggemaskan. Sekarang kamu tahu betapa berlebihan kesalahpahamanmu tentang mereka saat itu, kan? Mereka terlalu antusias. Namun, kamu tidak perlu repot-repot membelaku. Lagi pula, keluargamu bukan keluarga kaya atau berkuasa. Siapa bilang keluarga kami bukan? Ngomong-ngomong, karena kondisi keluargamu cukup baik, kenapa kamu masih harus bekerja sebagai model pria? Siapa bilang aku model pria? Malam itu aku sedang minum di bar.
Kamu yang pertama kali mendekatiku, dan kamu bahkan memakai gaun pengantin itu. Apa yang kamu bicarakan? Aku Belum bertanya padamu. Malam itu kalau bukan aku, apakah itu akan menjadi pria lain? secara teori, Suyu, aduh. Jadi begini, bertemu denganmu adalah keberuntungan seumur hidupku. Hei, di siang bolong seperti ini, apa yang akan kamu lakukan sekarang? hanya mencium saja. Apa yang kamu pikirkan? Cuaca di luar cukup bagus, aku akan mengajakmu berkeliling. Hari ini kamu mau pergi kemana? Hari ini tidak bisa main lagi. Beberapa hari ini terlalu memanjakan diri. Aku harus kembali mengurus urusan perusahaan. Perlu aku bantu? Aku bisa mengatasinya sendiri. Suyu, akhirnya aku menemukanmu. Apa yang kamu inginkan? Suyu, kemana saja kamu beberapa hari ini? Ikut aku pulang. Ibuku masih menunggu untuk minum teh menantu darimu. Tenang saja, asal kamu patuh dan kembali bersamaku, masalah kamu, pergi dengan orang lain saat pernikahan, aku tidak akan peduli. Aku tidak akan kembali ke keluargaku bersamamu. Aku sudah menikah. Apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Guming, demi kenangan kita tumbuh bersama, sejak kecil, mari berpisah baik-baik. Setiap orang bebas untuk memilih pasangan hidupnya. Kalau kamu menikah, bagaimana denganku? Ibuku bilang, kalau aku tidak bisa menikahimu, keluargaku tidak akan meninggalkanku meski hanya sebagai sumbangan. Kamu tidak boleh menikah dengan orang lain. Aku tidak boleh kehilangan keluargaku. Aku adalah satu-satunya pewaris keluargaku. Kamu tidak boleh menikah. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Kalian juga jangan harap bisa hidup tenang. Kak, segera periksa rekaman CCTV Villa Lanshan. Guming, apa yang kau lakukan? Suyu, mengapa engkau begitu tega? Mengapa engkau tidak mencintaiku? Mengapa kau tidak mencintaiku? Mengapa kau tidak mencintaiku? Kau sudah gila? Suyu, hanya karenamu, orang tuaku akan mengirimku ke luar negeri. Mengapa? Semua ini karenamu. Karenamu, aku harus dikirim ke luar negeri. Karenamu. Kak, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Shen Yi, semua ini gara-gara kau. Shen Yi, sudahlah. Tidak perlu mengotori tangan demi orang seperti ini. Jika kau berani menyentuh istriku lagi, aku akan mematahkan kakimu. Kak, kita pergi. Shen Yi, apakah kamu takut? Hampir saja aku kehilangan kakak. Aku baik-baik saja. Lagi pula lihat aku baik-baik saja kan? Sudah, aku sedikit lapar. Aku ingin makan masakanmu. Baiklah, ayo kita pulang. Oh iya, bagaimana kamu bisa menemukanku secepat ini? Petugas properti yang memberitahuku. Mereka mengenalmu dan juga pernah melihat Guming. Begitu ya? Ayo pergi. Sebenarnya, aku sudah menikah.
Dengan Shen Yi. Kamu menikah dengan Shen Yi, Apa sebegitu mengejutkannya? dia datang membatalkan pernikahan itu. Aku sudah cukup terkejut. Tidak kusangka kalian benar-benar mendaftar nikah. Lalu, apa yang terjadi di Haicheng waktu itu? Itu salah paham saja. Itu ibunya. Itu, apa kamu tahu? Apa pekerjaan keluarganya? Keluarga biasa? Begitu, kurasa, rumahnya di pinggiran kota, butuh 2 atau 3 jam mengemudi untuk sampai. Sepertinya Shen Yi belum memberitahukan identitasnya pada Susu. Haruskah aku memberitahunya? Itu, apa kamu tahu? Bukankah sudah menelepon, bilang akan pulang terlambat? Kenapa menelepon lagi? Aku sudah 4 jam tidak bertemu dengan kakak. Sungguh, aku sangat merindukanmu. Kalau begitu cepat selesaikan pekerjaanmu, agar bisa segera kembali menemuiku. Sebaiknya aku tidak merusak kebahagiaan Su Yu yang baru aja datang ini. Selamat pagi paman-paman sekalian. Apa maksudmu mengumpulkan kami, orang-orang tua ini? Tujuan saya mengundang kalian hari ini adalah untuk pemilihan ulang Presiden Grup Su. Su Yu. Ayah belum mati, sudah berani-beraninya kamu ikut campur urusan ini? Maaf saja, saya baru saja mewarisi semua saham yang ditinggalkan ibu saya. Sekarang saya juga salah satu pemegang saham Grup Su. Apa kamu tahu karena dirimu, kita kehilangan berapa banyak mitra kerjasama? Rencana pernikahan yang begitu bagus dengan keluarga Gu, semuanya kamu hancurkan. Setelah kamu menikah, seharusnya kamu tinggal di rumah saja untuk mengurus suami dan anak-anak. Kenapa kamu masih muncul di sini membuat malu? Benar sekali, lebih baik sekarang kamu tinggal di rumah. Untuk merebut kekuasaan dariku, kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Aku bilang padamu. Sudah selesai bicara? Jika sudah, sekarang giliran saya. Paman Ma, saat itu adik ipar Anda menggelapkan uang, 100 miliar rupiah dan hampir menyeret. Anda masuk penjara. Kakek saya butuh banyak koneksi untuk bisa mengeluarkan Anda. Omong kosong apa ini? Ibu saya bahkan menahan tekanan dari Dewan Direksi agar Anda tetap bisa berada di perusahaan ini. Inikah cara Anda membalasnya? Paman Lin, proyek yang Anda tangani, investasinya 100 miliar, keuntungannya 200 juta. Laporan keuangan ini benar-benar terlihat sangat indah sekali. Bukankah saat itu memang kondisi pasar sedang tidak bagus? Lalu, uang tambahan di rekening istri Anda? Apakah itu juga karena kondisi pasar sedang tidak bagus? Ini? Dan ada Lamborghini milik keponakan Anda, benar-benar indah sekali. Anda membelinya menggunakan dana pembelian perusahaan, benar kan? Hal-hal yang kalian lakukan secara diam-diam ini, apa kalian benar-benar berpikir saya tidak tahu? Su Yu, kau ingin memberontak, ha? Maksud kedatangan saya pada hari ini bukan untuk membahas masa lalu kalian. Semua orang yang ada di sini, entah itu pernah menerima bantuan dari kakek saya atau memanfaatkan otoritas perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berlimpah. Semua ini bisa saya lupakan. Namun syaratnya adalah kalian harus menjual semua saham grup Su yang ada di tangan kalian kepada saya. Su Yu, Para direksi sekalian, kemampuan saya yakin kalian juga mengetahuinya. Jadi kalian seharusnya lebih memahami kepada siapa perusahaan ini harus diserahkan. Apakah Anda benar-benar bisa melupakan semua hal yang kami lakukan, melupakan semua hal yang kami lakukan di masa lalu? Selama kalian berada di pihak saya Su Yu jamin akan melupakan masa lalu. Kalau begitu ya sudah, baiklah. Kami bersedia menjual saham di tangan kami kepada Anda. Kalian berdua ini benar-benar tidak punya pendirian sama sekali. Apa artinya kalau kalian bersedia membantunya? Saya memegang saham grup Su sebesar 48%, sedangkan kalian semua digabungkan, bahkan tidak mencapai 47%. Grup Su masih saya yang putuskan. Siapa bilang sahamnya tidak lebih banyak darimu? Kamu ini siapa lagi? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Direktur Sementara Grup Zhou, Zhou Yang. Hari ini saya ditugaskan untuk menyerahkan dokumen ini kepada Nona Su. Ini adalah saham grup Su sebesar 5%. Jika digabungkan dengan milik saya, jumlahnya benar-benar melebihi milik Anda.
Ini tidak mungkin. Ini semua adalah saham yang tersebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, saya adalah putri Anda, dan sekarang saya juga adalah pemegang saham terbesar perusahaan ini. Mengapa Anda masih memegang jabatan presiden yang hanya sebatas nama itu? Tidakkah lebih baik perusahaan ini diserahkan kepada saya? Baik. Baik. Kamu memang benar-benar melampaui gurunya ya. Saya akan segera tanda tangan. Saya serahkan ini kepadamu. Tunggu sebentar. Suyu, saya tahu kamu membenci saya, tapi demi ayahmu, saya harus maju. Anda mau bicara apa? Kamu terus-menerus mengatakan itu demi kebaikan ayahmu, demi kemajuan perusahaan, tapi tindakan mana yang tidak memaksanya ke jalan buntu? Anda takut, Ayah, saya mentransfer semua sahamnya kepada saya, dan Anda dan Putri, Anda tidak bisa menikmati kekayaan dan kemewahan lagi di masa depan? Perasaan saya dan ayahmu tidak bisa diukur dengan uang. Sekarang saya beritahu Anda, pewaris keluarga Su, bukan hanya kamu. Apa maksud Anda? Saya sedang hamil. Apa? Kau benar-benar hamil? Kakak Kiang, aku tak bohong padamu. Aku hamil. Ini anak laki-laki. Kau akan punya seorang putra. Bagus. Bagus. Kau dengar itu? Keluarga Su kita punya penerus, aku punya pewaris. Kau jangan bermimpi mendapatkan saham klan Su. Aku akan menyimpan saham ini untuk putraku. Baiklah, saya rasa rapat pemegang saham hari ini sampai di sini saja, karena ini adalah masalah keluarga kalian. Lebih baik kalian selesaikan secara pribadi. Saya permisi dulu. Tunggu sebentar. Terima kasih atas bantuan tadi. Bolehkah saya tahu siapa yang meminta Anda melakukan ini? Saya ingin datang dan mengucapkan terima kasih banyak. Tidak perlu. Dia bilang, saat waktunya tiba, Anda akan tahu sendiri. Maaf, saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Siapa ya kira-kira penolong misterius ini? Selamat kakak, telah menjadi CEO klan Su. Anda terlalu cepat memberi selamat. CEO-nya masih Sukiang. Bagaimana bisa? Bukankah Anda sudah menjadi pemegang saham terbesar klan Su? Ceritanya panjang. Bagaimana Anda tahu saya mendapatkan saham grup Zhou? Saya hanya menebak. Akhir-akhir ini, bukankah Anda terus mencari cara untuk mengakuisisi saham dari pemegang saham lain? Cepat ceritakan pada saya, apa yang sebenarnya terjadi di rapat pemegang saham hari ini? Seharusnya hari ini saya hampir berhasil meyakinkan ayah saya, tapi Xiaoyu, kakek, si bocah bodoh Guming, memang payah, ya. Pada akhirnya dia tetap tidak bisa menikahimu. kalau tidak bisa menjadi cucu menantu, saya masih bisa jadi cucu kan? Tapi kakek tidak boleh mengejek saya ya. Baiklah. Kenapa? Kenapa bahkan tetua Gu mau membukakan jalan untukmu? Ayo, temani kakek mengobrol sebentar. Ayo. Kakak Guming, Apa maumu? apakah Anda terkejut melihat saya? Kakak Guming, kau menyakitiku. Apa maumu? Kita sudah berakhir. Aku hamil. Aku hamil. Kau bercanda? Ya? Kau ingat, terakhir kali kita di Hotel Haicheng. Gugurkan saja. Aku tidak mungkin menikahimu. Hanya karena Suyu, kau tidak menyukaiku, lalu kau memaksaku menggugurkan kandunganku sendiri? Diam. Besok aku akan membawamu ke rumah sakit. Jika kau berani macam-macam, kau tahu akibatnya. Aku mohon padamu, jangan gugurkan bayiku. Ibu, kakek, mengapa kalian semua berkumpul di sini?
Tidak disangka Tuan Muda Gu seburuk itu. Benar. Padahal sudah hamil, dia masih memaksa untuk menggugurkan kandungan. Betul? Sistem suara di ruang perjamuan terhubung ke mikrofon. Pembicaraan kalian tadi, semua orang mendengarnya. Kau membuat keluargaku, keluarga tua kami sungguh sangat malu. Kakek Gu, ini semua salahku. Tapi, anak itu tidak bersalah. Ini adalah putra yang kalian didik dengan baik. Kalian sendiri yang urus. Ayah, karena Nona Wen mengandung darah daging keluarga Gu, maka keluarga Gu tidak akan lari dari tanggung jawab. Aku akan menentukan hari bagimu untuk menikah dengan Guming. Ibu, Mengapa bubur lagi? Kakak lihat, aku memasak ini khusus untukmu. Makanlah. Ada apa? Apakah kau sedang tidak senang? Apakah jamuan makan itu tidak berjalan dengan lancar? Wenro hamil. Dia akan menikah ke keluarga Gu sebagai anak angkat keluarga Su. Jadi kau cemburu? Cemburu apa? Aku hanya sedikit khawatir. Dia menikah dengan status sebagai anak angkat keluarga Su. Para direktur itu, aku khawatir mereka akan mulai memihak lagi. Kau terlihat murung begitu. Kakak, aku dengar grup Xi akan membangun taman hiburan kelas dunia di Sangjing. Proyek ini akan segera dibuka untuk umum. Maksudmu, aku punya kesempatan ini? Selama kau bisa mendapatkan proyek ini, orang-orang tua itu secara alami akan memohon padamu untuk mengurusinya. Terima kasih, suamiku. Aku harus kembali dan mempelajari dengan saksama rencana dan data tentang hal ini. Umumkan proyek taman hiburan ini. Kabar pelelangan terbuka. Tuan Muda, apakah ini karena Nyonya Muda? Ya, Kalau begitu, apakah perlu memberi jalan pintas untuk Nyonya? tidak perlu. Dia memiliki kemampuan itu. Kakak. Kakak, Kau tidur duluan saja. kakak, Jangan ganggu, aku masih merapikan rencana ini. Satu minggu penuh, dia menghabiskan lebih banyak waktu melihat proposal daripada melihatku. Ada apa? Tuan Muda, tertua keluarga Shen belum mengungkapkan identitasnya. Ini karena aku belum sempat melakukannya, kan? Kau pantas mendapatkannya. Kalau dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan selama setengah hari adalah bisnis keluarganya sendiri, lihat saja bagaimana dia akan memberimu pelajaran. Kita bicarakan itu lain kali saja. Ngomong-ngomong, yang bernama Wenro itu terus mencari penanggung jawab pertemuan tender. Aku rasa kemungkinan besar dia ingin berbuat curang. Biarkan saja dia bertindak. Aduh, akhirnya selesai. Direktur Su, tender Clan Shen diadakan jam 2 siang. Jika kita berangkat sekarang, waktunya pas. Kau bereskan barang-barang dan ikut aku ke lokasi. Baik. Sudah bertemu? Sudah bertemu? Akhirnya bertemu dengan Nyonya Muda. Selamat datang semuanya di acara pelelangan ini. Melalui tender kali ini, kami akan memilih satu dari perusahaan-perusahaan yang unggul untuk menjadi mitra proyek Taman Hiburan Grup Xi. Jadi, saya harap semua dapat menunjukkan kemampuan sepenuhnya. Sekarang, tender dimulai. Halo semuanya, saya adalah penanggung jawab utama dari grup Sun Fei.
Terima kasih banyak semuanya. Halo semuanya, saya adalah penanggung jawab dari grup Zhangxi, Zhang Zihao. Terima kasih banyak semuanya. Selanjutnya, saya akan mewakili grup Su untuk mempresentasikan proposal rencana ini kepada semua. Kenapa bisa begini? Saya jelas-jelas. Karena sayalah penanggung jawab rencana kali ini. Hadirin sekalian, proyek perencanaan grup Su sekarang ada di tangan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Anda semua. Direktur Su, Anda sebaiknya turun dan duduk. Wanita kejam ini berani mencuri rancangan nyonya muda saya. Lihat bagaimana tuan muda saya akan memberi pelajaran padamu. Berani juga kamu. Kalau begitu, silakan mulai presentasimu. Direktur Su, maaf, saya juga terpaksa. Itu bukan alasan bagimu untuk berkhianat. Ada yang bertindak. Untuk yang kali ini saya harus merepotkanmu lagi. Siap. Lihatlah bagaimana saya tuan muda ini menyelamatkan keadaan. Lalu itulah perencanaan saya untuk proyek taman hiburan ini. Terima kasih semuanya. Saya punya satu pertanyaan. Rancangan ini, benarkah kamu yang membuatnya? Tentu saja. Ini saya buat setelah begadang selama seminggu. Kalau begitu, mengapa saya merasa kamu hanya membacakan naskah dan tidak familiar sama sekali dengan isinya? Mungkin saya sedikit gugup. Saya punya satu pertanyaan. Nona Wen, karena kamu bilang rancangan, ini kamu yang buat. Kalau begitu, tolong jelaskan, mengapa bentuk taman air dirancang seperti itu? Baiklah. Jangan menanyakan pertanyaan semacam ini, tidak penting, ini menghambat kemajuan. Ini bukan pertanyaan yang tidak penting. Bagaimana dengan sesi presentasi? Semuanya sudah selesai. Semuanya, silakan tunggu di luar untuk pengumuman hasilnya. Suyu, ketiga juri aku sudah menyuap 2 di antaranya. Kita lihat bagaimana kamu bisa bersaing denganku. Suyu, kenapa kamu masih berdiri di sini? Menunggu untuk menyaksikan aku memanjat pohon besar keluarga Shan ini. Kamu pikir dengan trik-trikmu ini, kamu bisa menipu semua orang? Setelah aku mendapatkan proyek ini, posisiku di keluarga Gu akan aman. Memangnya kenapa kalau kamu punya saham? Tunggu saja sampai kamu dikeluarkan. Berdasarkan diskusi, pemenang tender ini adalah Nona Wenro dari grup Su. Ingatlah untuk kembali membersihkan kantormu. Bersihkan dengan baik. Kalian curang, aku ingin bertemu dengan tuan muda kalian. Tuan muda kami, apa kamu pikir kamu bisa menemuinya begitu saja? Dia benar. Kalian tidak menyadari kecurangan yang begitu jelas. Berapa banyak keuntungan yang kalian terima? Itu dia. Kenapa dia? Direktur Zhou, ada kesalahpahaman. Kami semua bertindak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ketat. Benar. Ini melanggar hukum, mana mungkin kami melanggarnya? Baru saja ditemukan, di mobil mereka berdua ada tambahan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Direktur Zhou, mohon belas kasihan. Kami tahu kami salah. Direktur Zhou, mohon maafkan kami. Kami punya orang tua yang harus diurus dan anak-anak kecil. Kalian pikir setelah menerima uang tunai, kalian tidak bisa dilacak? Bawa mereka pergi. Katanya ide perencanaan itu buatanmu. Ya. Berani-beraninya di bawah pengawasan klan Shen, menyuap penanggung jawab. Karena kamu sangat ingin terkenal, biar aku pastikan kamu terkenal sepuasnya. Chen Fei. Siap. Buatlah calon nyonya muda ini, perluas popularitasnya dengan baik. Siap. Tidak, bukan seperti itu. Meskipun ide perencanaan itu bukan buatan saya, itu tetap buatan orang dari grup Su kami. Apa bedanya? Beda besar. Selamat ya, Direktur Su. Tadi terima kasih banyak ya. Kamu benar-benar penolong bagiku.
Ah, aku tidak berani merendah. Karena masalahnya sudah selesai, aku pergi duluan, silakan saja. Bar Black Knight itu dia. Yang memberikan bantuan di rapat, pemegang saham klan Su juga dia. Bahkan yang mengungkap kecurangan grup, Shi pun dia. Siapa sebenarnya yang ada di balik semua ini? Bagaimana urusanmu? Kamu masih meragukan caraku bekerja. Aku tahu kamu pasti bisa. Shen Yi, kenapa dia ada di sini? Halo Nyonya, Anda tidak boleh berdiam diri di sini. Kakak, Tuan muda, kamu turun duluan. baik. Kalau begitu aku ada urusan lain, aku pergi dulu ya. Kalian lanjutkan saja obrolannya. Keluarga tertua di Shangjing, Tuan Muda Grup Shi. Itu kamu? Benar, itu aku. Tuan Muda keluarga Shen yang diidamkan banyak orang, ternyata rela dihidupi. Aku harusnya merasa sangat terharu ya. Kakak, aku tidak sengaja membohongimu. Lalu, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku identitas aslimu? Aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Kakak, aku... Shen Yi, siapa kamu sebenarnya yang ada di hadapanku sekarang? Sebenarnya siapa kamu? Model pria di bar, Tuan Muda keluarga Shen? Atau suamiku? Kakak, apakah kamu merasa nyaman? Kakak, aku sudah membuat sarapan. Tidak perlu, aku tidak lapar. Sepertinya aku harus mengganti kata sandi pintu utama. Kakak, Anda belum sarapan kan? Aku bawakan sarapan untuk Anda. Maafkan aku. Apa pewaris Shen khawatir akan ada masalah lanjutan dengan proyek taman hiburan ini? Kakak, aku salah. Apapun yang ingin Anda ketahui, aku akan memberitahukan semuanya kepada Anda. Tenang saja, pewaris Shen. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan proyek ini. Kakak, Jika pewaris Shen masih belum yakin, Anda bisa mengatur orang lain untuk datang ke sini. Keberadaan Anda di tempat ini hanya akan menghambat kemajuan proyek. Suyu. Jika pewaris Shen tidak ada urusan apapun, silakan kembali. Aku tidak akan pergi. Ini adalah kantor istriku. Mengapa aku harus pergi?
Mau ikut aku? Sampai kapan? Aku akan mengikutimu sampai kakak tenang. Kamu sudah sangat mengganggu pekerjaanku, segera menghilang dari pandanganku. Kak, kamu sudah pulang. Mana pintuku? Aku tidak bisa masuk. Jadi, kamu membongkar pintuku? Aku sudah menyuruh orang untuk memperbaikinya. Shenyi, kamu usia berapa? Mengapa masih kekanak-kanakan sekali? Kali ini membongkar pintu? Lain kali apa kamu mau membongkar rumah? Kak, maafkan aku tahu aku salah. Apa yang harus kulakukan agar kamu bisa memaafkanku? Tunggu sampai kamu mengerti. Di mana letak kesalahanmu? Baru temui aku lagi. Kakak, Susu, ada apa sebenarnya? Kenapa kau minum begitu banyak hari ini? Shenyi, dia membohongiku. Hah? Dia membohongimu? Dia membohongimu tentang apa? Kau tahu keluarga, keluarga konglomerat nomor 1 di Shangjing? Tahu? Bukankah kalian baru saja mencapai kesepakatan kerjasama taman hiburan beberapa hari lalu? Tunggu. Maksudmu Shenyi menyembunyikan identitasnya sebagai tuan muda keluarga Shen darimu? Kau tahu? Iya. Biar aku tenang sebentar. Jadi kau sudah tahu identitasnya sejak awal, dan kau juga ikut menyembunyikannya dariku? Aku juga baru tahu saat di bar waktu itu. Aku belum sempat mencari waktu yang tepat untuk memberitahumu, tahu? Jadi kau ikut menyembunyikannya dariku? Aduh Susu, maafkan aku salah. Aku pikir kau terlihat cukup senang bersamanya, jadi lebih baik dia sendiri yang memberitahumu. Sungguh lucu. Aku dibohongi begitu lama oleh pemuda bodoh. Tapi, dia tidak banyak membohongimu kan? Apa maksudmu? Aduh, coba pikirkan baik-baik lagi soal keinginanmu untuk menghilangkan identitas rahasianya itu. Soal harta, soal penampilan, kau tidak akan rugi kan? Sepertinya memang begitu. Kau cukup pandai membela dia ya? Astaga, aku hanya kasihan melihat tuan muda terhormat dari keluarga Shen. Akhir-akhir ini merendahkan dirinya di depanmu, hatiku ikut sakit melihatnya. Ratu, tolong maafkanlah dia. Baiklah, pertemuan dengan grup Shi besok, aku akan datang sendiri. Sekarang kau puas kan? Ngomong-ngomong, memangnya dia memberimu imbalan berapa? Sampai-sampai kau bisa disogok sejauh ini? Bagaimana jadinya rumah ini tanpaku? Ya. Kakak Shenyi, nanti ajak aku ke bar milikmu ya. Mau ya? baiklah. Merendahkan diri? Menyedihkan. Shenyi, sayang sekali kau tidak menjadi aktor. Kakak, Direktur Shen, Nona Su sudah pergi karena ada urusan. Beliau akan mengatur orang lain untuk menghadiri pertemuan ini. kakak masih belum mau memaafkanku.
Bukankah kau bilang mau menemui tamu penting? Mana tamunya? Dia sudah pergi. Pergi? Baguslah, kau tidak ada urusan sekarang, pas sekali untuk mengajakku ke bar milikmu. Ayo, ayo, ayo. Meskipun kau tidak pergi menemui Shen Yi untuk menanyakan soal perempuan penggoda itu, seharusnya kau mencari orang lain di bar itu untuk mencari informasi dong. Sudahlah, biar aku saja yang urus ini. Aku minta maaf ya adik kecil. Apa gunanya minta maaf, Nyonya tua? Aku juga minta maaf. Kau ini anak siapa? Hari ini aku akan menggantikan orang tuamu untuk memberimu pelajaran. Dia adalah gadis yang kulihat bersama Shen Yi hari ini. Oh, jadi kau. Ternyata kau adalah perempuan penggoda itu. Sini kau. Hari ini pas sekali, semua urusan lama dan baru akan kuselesaikan sekarang. Akan kupukul mati kau, dasar perempuan penggoda. Dasar wanita gila. Apa kau tahu aku ini siapa? Hubunganku dengan bos membuatku bisa menghancurkanmu semudah menghancurkan semut. Kau pikir hanya kau yang kenal Shen Yi? Dasar perempuan penggoda. Tong. Kau pikir... Siapa yang mengizinkan kalian ribut di sini? Kalau mau ribut, keluar. Kakak Shen Yi, jelas-jelas wanita tua ini yang duluan menyerang. Kakak Shen Yi? Panggilan yang cukup akrab. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Kakak, apa ada yang ingin kakak katakan padaku? Tadinya ada, sekarang sudah tidak ada. Lepaskan. Shen Yi. Shen Yi, lepaskan aku, Shen Yi. Kau pikir hebat hanya karena kenal bos? Yang itu adalah istri bos yang sah, Lei. Kakak, kamu mau datang menemuiku? Aku sungguh senang. Berhentilah, GR. Aku tidak datang mencarimu. Sebaiknya kamu temani aja adik kecilmu itu. Shen Yi? Kamu brengsek. Kakak, ekspresimu saat cemburu sungguh menggemaskan. Akhir-akhir ini, apakah kamu kurang berlatih? Kemampuanmu menurun banyak. Sekarang hanya ada dua pilihan yang terbentang di depanmu. 1. Dengarkan aku menjelaskan dengan baik. Atau, aku habiskan dulu seluruh tenaga kakak. Setelah itu baru aku jelaskan dengan baik. Kakak, kamu pilih yang mana? Aku akan mendengarkan penjelasanmu. Bisakah kamu sedikit lebih serius? Gu Yue adalah tetanggaku saat kecil. Kemudian seluruh keluarganya pindah ke Haicheng. Dan baru-baru ini mereka pindah kembali ke Shangjing. Teman masa kecil? Aku sama sekali tidak tertarik pada gadis kecil seperti itu. Aku lebih suka tipe seperti kakak. Lebih berkarakter. Kakak, aku tahu semua yang aku lakukan itu tidak dipikirkan baik-baik. Ini adalah cinta pertamaku dan juga pernikahan pertamaku. Kakak, aku bersumpah semua hal ke depannya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku akan jujur. Bisakah kamu memaafkanku? Kakak, maafkan aku ya. Ya? Ya? Sudahlah. Kali ini aku maafkan kamu. Benarkah? Jangan sampai terulang lagi. Terima kasih, istriku. Kakak ipar dan suami kakak ipar, kalian akhirnya kembali juga. Ucapan macam apa itu? Aku pulang ke rumahku sendiri, masih perlu melapor padamu? Ada-ada saja, Kak. Kita sekarang sudah jadi keluarga. Lagi pula, kalian jarang kembali. Ayah memanggil kalian pulang hari ini. Ayah ingin kalian menjadi saksi. Mulai sekarang ini, kita sudah menjadi keluarga. Awalnya ayahmu ingin mengadakan pesta besar, tapi karena aku sedang hamil, kondisi tubuhku kurang baik, jadi
Kami hanya mengadakan jamuan makan keluarga. Sudah tua begitu perutnya besar lagi, menikah? Tidak takut ditertawakan orang? Apa yang kau gumamkan? Aku bilang aku sedikit lelah, ingin kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Panggil aku saat waktunya makan. Perlu aku temani? Aku ingin sendirian sebentar. Kakak Kiang, aku juga agak lelah. Aku naik ke atas untuk istirahat sebentar. Aku akan segera turun. Baiklah, hati-hati ya. Suyu. Selamat ya. Akhirnya keinginanmu tercapai. Kau tahu kenapa ibumu tiba-tiba meninggal? Aku sengaja memberitahunya tentang hubunganku dengan ayahmu kepadanya. Dia tidak bisa menahan napasnya dan meninggal karena serangan jantung. Suyu, jangan sakiti anakku. Zeng Zeng. Zeng Zeng. Zeng Zeng, apa kau baik-baik saja? Jangan menakutiku. Jika terjadi sesuatu pada anak ini dan Zeng Zeng, aku tidak akan memaafkanmu. Zeng Zeng. Shen Yi, aku tidak mendorongnya. Aku tahu. Aku akan membawamu pergi dari sini. Ayah, lihat ibu, kenapa jadi seperti ini? Ibu, Kau sudah bangun? Anakku baik-baik saja kan? Anak itu tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Kenapa? Kenapa nasibku harus seperti ini? kalau bukan karena kakak, adikku 2 bulan lagi akan lahir. Si pembawa sial ini memang tidak ingin aku bahagia. Aku tidak akan memaafkannya. Kakak Kiang, tolong aku. Kakak Kiang, tolong aku. Suyu mau membunuhku. Tolong aku, tolonglah Xiaorou. Apa yang kau katakan? Dia bilang aku yang menyebabkan ibunya meninggal. Dia ingin aku dan Xiaorou bernasib buruk. Kakak Kiang, tolonglah Xiaorou. Ibu jangan begini. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukannya? Ibu, jangan bertanya lagi. Apakah Guming? Ini salahku sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Keluarga Gu benar-benar keterlaluan. Dia ini tidak menghargai keluarga Su sama sekali. Siapa suruh aku hanya anak dari keluarga biasa? Andai saja sejak lahir aku punya ayah seperti Paman Su yang memiliki usaha besar dan kekayaan melimpah. Pasti menyenangkan. Xiaorou, ini salah mama karena ketidakmampuanku. Membiarkan kamu menderita di keluarga Gu. Xiao Zeng, aku sudah memutuskan. Aku akan memindahkan semua sahamku ke nama Xiaorou. Aku hanya ingin melihat siapa yang berani meremehkannya setelah ini. Jangan, Kakak Kiang. Jangan lakukan itu. Jika kamu melakukan itu, Suyu pasti tidak akan tinggal diam. Sahamku, aku bebas memberikannya kepada siapapun yang ku mau. Ini, anggap saja sebagai kompensasi untuk kalian berdua, ibu dan anak. Aku akan pergi menyiapkan perjanjian sekarang juga. Aku pergi sekarang. Kakak Kiang. Paman Su. Trik mama ini sungguh cerdik. Dia selalu mementingkan putra satu-satunya itu. Asal dia merasakan rasa kehilangan setelah mendapatkan, dia pasti akan hilang akal. Setelah saham itu ada di tanganku, klan Su bukankah sepenuhnya di bawah kendaliku? Katakan padaku, mengapa dia melakukan ini? Anak ini mungkin akan mewarisi semua harta ayahku di masa depan. Rumah sakit baru saja mengumumkan bahwa janin ini sudah berhenti berkembang sejak seminggu yang lalu. Oh, jadi begitu?
Dia sudah tahu janin itu tidak akan bisa diselamatkan. Jadi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menjebakmu dan juga mendapatkan simpati ayahmu. hutang karena dia mencelakai ibuku ini. Cepat atau lambat aku akan menghitungnya dengannya. Kalau mereka benar-benar ingin bermain peran, maka kita akan menemani mereka menyelesaikan drama ini. Halo? Siapa? Aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Ada apa, Kakak? Ayahku mentransfer semua saham ke nama Wenrow. Wenrow menjual saham kepada orang-orang yang terkait dengan latar belakang kriminal. Aku akan menemanimu. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah memberikan segalanya untuk ibu dan anak kalian. Beginikah cara kalian merencanakan hal ini padaku? Kakak Kiang, jangan salahkan aku daripada setiap hari merendahkan diri dan menjilatmu. Lebih baik aku menyimpan aset di tanganku sendiri agar lebih aman. Baiklah, baiklah. Kalian memang kejam, dan aku merasa buta selama bertahun-tahun ini. Perjanjiannya sudah berlaku sekarang. Anda tidak punya hak bicara lagi di klan Su. Ku dengar klan Su baru-baru ini bekerja sama dengan keluarga Shen. Anda mau apa? Dengan klan Su sebagai dukungan. Ditambah keluarga nomor 1 di Shangjing. Keluarga Shen sebagai tameng, bisnisku akan sangat lancar. Anda bajingan. Anda akan menghancurkan keluarga Su. Tenang saja di sini, sebentar. Kakak Hei, kita sudah menandatangani perjanjian pengalihan saham. Kalau begitu, kita... Lemparkan dia ke jalanan. Biar kulihat siapa lagi yang menentang dari keluarga Su. Kalian mungkin tidak bisa pergi. Saya khawatir kalian tidak bisa pergi. Xiao Yu. Ayah, lepaskan dia. Suyu? Atas dasar apa kamu bilang kami tidak bisa pergi? Begitu cepat lupa apa yang telah kamu lakukan. Saya menjual saham saya sendiri. Apa urusannya denganmu? Tapi kamu seharusnya tidak pernah menjual saham itu kepadanya. Lalu kenapa? Saya hanya ingin melihatmu hancur dan kehilangan segalanya. Kamu sebelumnya mati-matian mengandalkan anak untuk bisa bergabung dengan keluarga Gu. Kamu menyerah begitu saja. Guming itu pengecut, tidak punya kekuatan nyata sedikit pun. Dia bahkan ingin saya mengikutinya, tinggal di Afrika. Dari dia, saya tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun darinya. Sungguh merepotkan. Sudah cukup bicara? Kalau sudah, pergi dari sini. Sepertinya yang harus pergi itu kamu, kan? Kamu siapa? Berani menyuruhku pergi? Dia itu simpanan muda Suyu. Hahaha. Di zaman sekarang ini, bahkan seorang simpanan muda berani ikut campur urusanku. Kau percaya aku bisa membuatmu menghilang? Aku ingin lihat dulu bagaimana kamu akan membuatku menghilang. Hanya geng kecil berani-beraninya membuat onar di Shangjing tanpa mengukur kemampuan diri sendiri. Kau, siapa sebenarnya? Bukankah kau ingin menjadikan keluarga Shen sebagai tameng? Belum mengecek latar belakangnya. Sudah ingin menyeret keluarga Shen ke dalam masalah. Kau, tuan muda keluarga Shen? Bagaimana mungkin? Bukankah kau hanya pria simpanan yang dipelihara Suyu? Terkejut. Kau pemilik bar Yese, jadi saat kau muncul di bar waktu itu, kakak Liu begitu takut padamu. Sedikit pintar, tapi tidak terlalu banyak. Kenapa? Padahal dulu aku juga bisa masuk ke keluarga Shen. Kenapa semua keuntungan harus didapatkan olehmu? Suyu? Kau sebegitu ingin mengalahkanku? Aku sudah susah payah merebut Guming, mengambil ayahmu,
dan telah menghancurkan keluarga Su. Tapi kenapa? Pada akhirnya aku tetap kalah darimu. Sesuatu yang didapatkan hanya dengan tipu muslihat. Bagaimana bisa bertahan untuk waktu yang lama? Aku menjual saham klan Su senilai 100 miliar rupiah. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Siapa yang memberitahumu bahwa saham grup Su berhak kau atur? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Hukum menetapkan bahwa transfer saham jika merugikan kepentingan umum atau kepentingan sah pihak ketiga, maka dapat dianggap tidak sah. Benar, benar. Mereka, ini adalah tindakan melanggar hukum yang jelas sih. Transfer saham yang diperoleh melalui cara-cara ilegal berhak dibatalkan oleh lembaga peradilan. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? 50 miliar yang baru saja masuk ke rekeningmu adalah dana ilegal. Tunggu saja mendekam di penjara. Kakak Suyu, aku mohon padamu, lepaskan kami. Kami akan segera meninggalkan kota Jing dan tidak akan pernah kembali. Kata-kata ini, simpan saja untuk polisi. Bawa mereka. Ayah, mari kita ke rumah sakit. Xiao Yu, ayah sangat bodoh. Kamu pasti tersiksa selama bertahun-tahun ini. Ayah, Mungkin ada organ dalam yang terluka. Kita harus cepat ke rumah sakit. cepat. Akhirnya selesai juga. Urusan ini sudah selesai. Bukankah sekarang saatnya memikirkan urusan kita? Memangnya urusan apa yang kita miliki? Seseorang sepertinya masih berutang satu pernikahan padaku, kan? Pernikahan? Ya, Apa tidak bisa tidak diadakan? tidak bisa. Aku harus melihatmu dengan mata kepalaku sendiri, mengenakan gaun pengantin untukku. Tapi pernikahan, Tapi apa? Atau bagaimana kalau aku bantu kamu mengingat lagi adegan saat kita pertama bertemu? Shen Yi, cepat turunkan aku. Ayah, Ayah, Xiao Yu, kalian datang. Saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. Belakangan ini, ayah memikirkan banyak hal. Ayah minta maaf padamu, dan juga sangat minta maaf pada ibumu. Ini adalah 47% saham perusahaan. Sekarang, saya alihkan ini padamu. Anggap saja ini sebagai hadiah pernikahan untuk kalian. terima kasih ayah. Ya. Oh iya, kalian sudah menentukan tanggal pernikahan? tanggal 8 bulan depan. Bagus. Sungguh bagus sekali. Untuk pernikahan kalian, ayah tidak akan hadir. Ayah itu ayahku, kalau di pernikahanku, ayah saja tidak hadir. Apa kata orang nanti? Ayah dengarkan Suyu saja. Baik. Sebentar lagi ada rapat perusahaan, kami pergi dulu ya. Setelah ayah keluar dari rumah sakit ini, kami akan menjemput ayah bersama-sama. Kalian silakan bekerja. Kak, kau masih mendambakan cintanya, bukan? Tapi kematian ibuku, aku masih sangat terganggu. Jika masalah ini belum dapat teratasi, jangan dipaksakan. Namun, gaun pengantin harus dicoba. Ayo kita lihat sekarang sekalian jalan. Baiklah, aku benar-benar tidak bisa menolak permintaanmu. Kenapa dia belum keluar juga ya? Kakak, penampilan kakak saat memakai gaun pengantin sangat indah. Aku suka sekali. Shen, Yi, apa kau punya obsesi dengan gaun pengantin?
Mengapa setiap kali aku mengenakan gaun pengantin sorot matamu selalu berbeda? Aku hanya tertarik pada kakak. Omong kosong apa ini? Gaun pengantin ini terlalu berat, aku akan menggantinya dulu. Jangan pakai sebentar lagi dong. Pada hari pernikahan, kita harus memakainya sangat lama. Apakah sekarang aku tidak boleh santai sedikit pun? Kakak, aku akan segera kembali. Apa yang tidak bisa kudapatkan, Shen Yi juga jangan harap bisa mendapatkannya. Kakak, Nyonya muda menghilang. Cari tahu siapa yang membawanya pergi. Aku ada di mana? Guming? Guming? Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Mengapa kamu begitu tegang? Kenapa kamu terlihat sangat cemas? Aku hanya ingin bernostalgia denganmu. Ini caramu bernostalgia? Kamu menikah dengan Shen Yi, jadi katakan padaku, jika Shen Yi tidak memiliki pengantin wanita, apa yang akan dia lakukan? Apa yang kamu rencanakan? Shen Yi mempermalukanku di pesta pernikahan. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Wenrou menjebakku di pesta ulang tahun. Aku sudah menyuruh seseorang untuk mengurusnya di dalam sana. Kamu benar-benar tidak berperasaan. Kita tumbuh bersama sejak kecil, aku tidak akan menyakitimu, aku hanya akan menggunakanmu untuk melawan Shen Yi. Rencana busuk apa yang kamu buat? Katakan padaku, seorang calon nyonya dari keluarga terpandang di Shangjing, keluarga nomor 1, melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Dengan mantan tunangannya, apakah itu akan berdampak buruk bagi keluarga Shen dan Shen Yi? Kamu sudah gila. Aku tidak bisa mendekati Shen Yi, tetapi menggunakanmu untuk melawannya adalah hal yang sangat mudah. Guming, jangan macam-macam. Pikirkan orang tuamu dan kakekmu. Jangan sebut-sebut mereka di depanku. Kamu milikku, apapun yang aku mau, itulah yang akan terjadi. Aku sudah membiarkanmu waktu itu. Kali ini kau malah melampaui batas. Bawa dia ke kantor polisi. Kakak, mana yang terluka? Dia membiuskanku dan mengurungku di sini. Kakak. Suyu. Shen Yi. Kakak, kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau sudah sadar? Aku sudah memanggilmu, kau saja yang tidak dengar. Duduklah, kakak. Hati-hati ya. Duduk. Kenapa kau seperti sedang menolong nenek-nenek menyeberang jalan? Kakak, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Apa? Aku akan menjadi ayah. Ayah untuk siapa? Maksudmu aku? Benar. Ayo kita segera adakan pesta pernikahan. Tapi pernikahan, bukankah tanggal 8 bulan depan? Terlalu lama. Majukan saja 3 hari lagi. Tapi, ini terlalu cepat kan?